Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Vanessa Sabila dari kelas PPSP. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Kepemimpinan dapat kita pahami sebagai kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan ini menjadi faktor yang sangat penting karena seorang pemimpin bukan hanya bertugas memberi perintah, tapi juga berperan sebagai motivator, pembimbing, dan teladan bagi bawahannya. Yang berperan dalam kepemimpinan tentu adalah pemimpin dan anggota timnya. Pemimpin bisa berupa manajer, kepala divisi, supervisor, atau bahkan pemimpin proyek yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengarahkan karyawan. Namun, kepemimpinan tidak selalu bergantung pada jabatan. Siapapun yang mampu mempengaruhi orang lain secara positif juga dapat disebut pemimpin. Peran utama seorang pemimpin adalah menciptakan lingkungan kerja yang produktif, menjaga hubungan yang baik dengan karyawan, serta memastikan anggota tim ini memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepemimpinan dibutuhkan setiap saat dalam jalannya organisasi, terutama ketika perusahaan menghadapi tantangan, perubahan, atau krisis. Dalam kondisi tersebut, kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan, memberikan arahan, dan menjaga semangat tim menjadi sangat menentukan keberhasilan organisasi. Selain itu, kepemimpinan ini juga berperan penting dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengembangan karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Proses kepemimpinan ini terjadi di dalam lingkungan kerja perusahaan, baik melalui interaksi langsung antara pemimpin dan bawahan maupun melalui sistem kerja, rapat, dan kegiatan organisasi lainnya. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya terlihat dari gaya bicara atau kebijakan yang diambil, tetapi juga dari bagaimana pemimpin ini mampu menciptakan kepercayaan, membangun komunikasi dua arah, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota tim. Mengapa kepemimpinan ini sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia? Karena tanpa kepemimpinan yang baik, arah kerja organisasi menjadi tidak jelas, motivasi karyawan menurun, dan kerjasama tim bisa terganggu. Pemimpin yang efektif dapat mengarahkan potensi setiap individu, menyatukan perbedaan, serta memastikan semua anggota tim ini bekerja menuju tujuan yang sama. Selain itu, kepemimpinan juga mempengaruhi budaya kerja, tingkat disiplin, dan kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan. Kepemimpinan dapat dijalankan dengan berbagai cara atau gaya tergantung situasi dan karakteristik organisasi. Ada pemimpin yang bersifat otoriter, yaitu tegas dan terpusat dalam keputusan pribadi. Ada yang demokratis, yaitu melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Dan ada pula gaya laissez-faire, di mana pemimpin memberi kebebasan penuh kepada karyawan untuk bekerja sesuai tanggung jawabnya. Dalam praktik manajemen modern, gaya kepemimpinan yang ideal adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi, mengutamakan komunikasi, serta berorientasi pada kerjasama dan hasil. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia ini berperan sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan pemimpin yang bijak, komunikatif, dan inspiratif, karyawan ini akan merasa dihargai, termotivasi, dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Kepemimpinan yang efektif bukan hanya menciptakan hasil kerja yang baik, tetapi juga membangun hubungan manusiawi yang kuat di dalam organisasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.